Data Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat sejak Januari 2022 hingga Selasa 18 Oktober 2022 jumlah anak yang menderita gangguan ginjal akut telah mencapai 206 orang. Namun, penanganan gangguan ginjal pada anak terhambat oleh terbatasnya peralatan cuci darah karena belum semua rumah sakit memilikinya. Dari 192 kasus gagal ginjal akut pada anak berusia 1 hingga 5 tahun, 24 orang diantaranya berasal dari Jawa Timur. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Timur ini didapat berdasarkan jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Di referral, dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas hemodialisa. Ya, karena kalau nanti sudah anuri sama sekali harus hemodialisa, maka pusat-pusatnya rujukannya itu ya di rumah sakit provinsi itu. Di Jawa Timur ya rujukannya di Malang, rumah sakit Saiful Anwar dan Sutomo. Namun berbeda dengan IDAI, Dinas Kesehatan Surabaya melalui akun Instagram resminya mengklaim hingga 17 Oktober belum ada laporan tentang kasus gagal ginjal akut pada anak di Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut saat ini pemerintah Kota Surabaya masih menunggu investigasi dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprin Basarah Yanuarso mengatakan, data kasus gangguan ginjal pada anak didapat berdasarkan laporan dari anggota IDAI di 20 provinsi. Data ini tidak bersifat real time karena hanya merupakan laporan sukarela dari anggota IDAI, terlebih IDAI tidak memiliki akses ke fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit untuk mendata. Data sementara IDAI menunjukkan ada beberapa provinsi dengan jumlah kasus gangguan ginjal pada anak yang tinggi, yakni DKI Jakarta 50 kasus, Jawa Barat dan Jawa Timur 24 kasus, Sumba 21 kasus, serta Bali 17 kasus. Nah, ini kan surveillance ini kemarin dari rapat kita dengan Pak Kemkes. Jadi yang surveillance itu nanti akan diambil alih oleh Kemkes ya, karena IDAI itu kan nggak bisa punya akses ke rumah sakit, ke Fasienkes kita nggak punya akses. Yang punya akses ke Fasienkes kan memang Kemkes kan. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyebut ada kendala dalam penanganan kasus gagal ginjal pada anak, yakni tidak seluruh rumah sakit mempunyai alat cuci darah atau hemodialisa. Itu juga akan disetting untuk mengeluarkan sejumlah cairan tertentu sehingga nanti akan tercapai kembali keseimbangan cairan maupun ureum kreatininnya menjadi turun gitu. Nah itulah, namun kesulitannya memang karena yang dikerjakan dialisis ini, HD ini adalah anak kecil, tidak semua tempat bisa mengerjakan. Saat ini penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak masih dalam penelitian. Namun masyarakat diimbau untuk selalu memantau kondisi anak saat terjangkit sakit, khususnya dengan gejala demam lebih dari 7 hari, diare dan batuk pilek. Apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara Kementerian Kesehatan mencatat 206 kasus gagal ginjal akut pada anak. Sebanyak 99 diantaranya berakhir dengan kematian. Pada konferensi pers Rabu siang, Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Dr. Muhammad Syahril mengungkapkan, saat ini kementerian tengah melakukan penyelidikan. Saat ini ditemukan 206 kasus anak gagal ginjal dari 20 provinsi dengan kematian 99 kasus. Kasus terbesar dirawat di RSCM sebanyak 65%. Sejauh ini tidak ada bukti hubungan vaksin COVID atau pasca COVID terhadap gangguan ginjal pada anak, terlebih vaksin belum menyasar pada anak di bawah 5 tahun. Saat ini Kemenkes masih melakukan penyelidikan penyebab kasus anak gagal ginjal. Namun saat ini Kemenkes meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk cair tanpa konsultasi dengan dokter hingga penelitian tuntas. Kemenkes mengimbau anak mengkonsumsi obat kapsul, tablet, atau lainnya. Masyarakat juga diminta waspada jika anak mengalami penurunan frekuensi buang air besar ataupun buang air kecil dengan disertai mual, muntah. Disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, atipikal artinya penyebabnya masih dalam
penelusuran atau belum diketahui. Yang kedua, hingga saat ini jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%, di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal itu mencapai 65%.